Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Ya, sejumlah ironi terjadi di tengah upaya menangani pandemi. Salah satunya mengenai insentif para tenaga kesehatan. Mereka yang bekerja di garda terdepan dan bertaruh nyawa ternyata terkatung-katung pembayaran insentif yang menjadi hak mereka. Saya sudah terhubung dengan seorang nakes di salah satu RSUD di Nganjuk, Jawa Timur. Identitasnya sengaja kami samarkan untuk menjaga kemurnian informasi. Saya akan sapa, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa dan bersedia bercerita. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Jadi kapan terakhir kali Anda mendapatkan insentif? Iya, terima kasih. Terakhir kali kami para nakes mendapatkan insentif itu bulan Agustus 2020. Dapatnya utuh? Dapatnya ada yang utuh, ada yang sudah sesuai dengan kerjanya. Maksudnya untuk jumlah pasiennya memang kan ada kemarin yang 2020 itu kan tidak sebanyak yang 2021 ini. Oke, tapi Jadi, yang jelas jadi hanya sampai Agustus, itu sampai Agustus tahun lalu tidak ada masalah begitu ya? ya, sampai terakhir itu dapat Agustus 2020. Oke, berarti yang sekarang masih belum dapat itu dari mulai bulan September sampai akhir tahun Desember dan sampai sekarang itu belum dapat sama sekali? Belum dapat sama sekali. Oke, sudah cek kemana saja ini soal ini? Kita sudah konfirmasi ke Halo Kemenkes, kita laporan untuk masalah insentif kita. Jadi kita lapor ke Halo Kemenkes, dari jawaban dari Halo Kemenkes, disuruh konfirmasi ke dinas terkait. Kita konfirmasi ke dinas kesehatan. Jadi kita konfirmasi ke dinas kesehatan, juga tidak ada jawabannya dari dinas kesehatan pun dikembalikan ke manajemen rumah sakit, sudah mendaftarkan untuk pengajuan insentif atau belum. Nah, kita tanya ke manajemen rumah sakit juga dikembalikan lagi ke dinas terkait, dinas kesehatan. Jadi intinya kita belum mendapat jawaban kepastian dari yang insentif bulan September sampai terakhir bulan ini, Juli. Jadi selalu dipimpong, dibolak-balik begitu ya? Sudah cek ke pusat, Halo Kemenkes, dilempar ke Dinas Kesehatan di Nganjuk, kemudian dilempar lagi ke manajemen rumah sakit, tapi tidak pernah ada jawaban yang pasti tentang kapan akan cair insentifnya, begitu ya? Benar sekali. Jadi kita juga bingung harus tanya kemana lagi. Karena itu memang kan hak kita. Kita sudah melakukan kewajiban merawat pasien dengan segala resikonya, dengan bahkan nyawa taruhan kita. Tapi kenapa hak kita tidak dibayarkan? Ya. Karena kita juga punya keluarga di rumah yang memang butuh. Ya, selain Anda, ada rekan-rekan Anda juga mengalami hal yang sama? Tidak dapat insentif sejak tahun lalu? Sama, memang sama untuk yang di RSUD, di rumah sakit milik pemerintah, itu memang terakhir dibayarkan ya bulan Agustus itu. Tapi kita dapat info juga untuk yang rumah sakit swasta, justru malah sudah dibayarkan sampai yang tahun 2021.
Oh, justru yang Karena swasta memang sudah untuk dibayar begitu ya, yang rumah sakit daerah ya, belum dibayarkan. Oke. belum dibayarkan. Untuk yang rumah sakit swasta memang kan dari pusat langsung ditransfer ke rekening para nakes masing-masing. Jadi mungkin bisa langsung diterima untuk insentifnya. Karena memang beda jalur, yang rumah sakit swasta langsung dari pusat ke Menkes ke rekening, sementara yang bekerja di daerah itu mampir dulu ke rekening pemerintah daerah begitu ya, dan baru seharusnya Iya. diberikan. Oke. Anda sudah pernah bertanya langsung misalnya ke pimpinan daerah setempat, ke PLT Bupati? Kita juga sudah ada perwakilan yang menanyakan ke PLT Bupati untuk kejelasan dari insentif kita bagaimana. Jawaban dari beliau, untuk yang insentif itu rencananya memang ada pengurangan ini atau pemotongan yang seharusnya untuk dokter spesialis dapatnya 15 juta per bulan, itu sesuai dengan Permenkes. Untuk dokter umum 10 juta per bulan, untuk perawat atau bidan 7,5 juta per bulan, dan untuk nakes lain 5 juta per bulan itu dipotong hampir mencapai 90%. Jadi untuk dokter spesialis cuma dapat 1,5 juta per bulan, untuk dokter umum 1 juta per bulan, untuk perawat 750.000 per bulan, untuk nakes lain 500.000 per bulan. Dipotongnya 90%. Iya. Oke, dan kalau saya tidak salah, Anda juga punya dokumen atau apa namanya bukti keputusan Bupati yang menyangkut hal itu ya. Kita ingin tunjukkan yang ini, boleh tolong ditunjukkan. Ini adalah jadi rencana pemotongan begitu ya, 90%. Iya. Oke. Iya. Ini menyangkut dana yang dari pusat, karena saya tahu bahwa anggaran tahun 2020 itu anggarannya dari pusat, sementara anggaran insentif 2021 itu memang mengambil dari APBD. Ini yang 90% dipotong nih yang mana nih? Ini rencananya malah untuk yang 2020 itu ikut dipotong. Jadi untuk yang 2020 ikut dipotong sesuai dengan yang 2021. Jadi disamakan. Jadi kita bingung. Ini karena memang yang 2020 itu kan dari pusat, masih untuk anggaran yang dari pusat. Kenapa jika kalau memang ada peraturan baru, kenapa disamakan untuk yang 2021? Oke, jadi uang dari pusat kok malah juga ikut apa namanya dipotong, padahal Anda mengecek itu sudah masuk sesungguhnya, sudah cair anggaran dari pusat itu. Adakah Anda dapat informasi soal itu? Kita dapat informasi dari tim verifikator, itu sudah ACC untuk yang September sampai Desember itu sudah ada nominalnya dan sudah di ACC sama verifikator pusat. Jadi memang kalau seperti itu berarti kan anggaran dananya sudah ada. Kenapa anggaran kita tidak dibayarkan kalau memang itu sudah ada? Jadi info yang Anda dapat uangnya sudah ada, lah kok belum dibayarkan dan tiba-tiba ada rencana dipotong sampai 90%. Baik, saya akan tunjukkan apakah sudah ada dokumennya untuk ditunjukkan. Baik. Saya ingin tanya lagi untuk anggaran yang dikeluarkan dari APBD. Anda sudah pernah ngecek juga apakah anggaran itu memang ada, anggaran itu siap seharusnya bisa digelontorkan untuk insentif nakes? Kita ngeceknya untuk yang ke Pemda memang kan terhalang. Kita maksudnya tidak punya kewenangan untuk sampai tahu ke masalah keuangan yang di Pemda, karena kita memang kan tidak punya akses sampai situ. Jadi kita terbatas. Tapi pernah ditanyakan tidak Mas, atau pernah mencari tahu tidak, bertanya langsung mungkin ke PLT Bupati, ada perwakilan dari Nakes soal apakah memang dana APBD ini memang sudah dialokasikan? Karena kalau instruksi dari Kemendagri, instruksi dari pusat, dana APBD itu harus direalokasikan, refocusing untuk penanganan COVID, salah satunya untuk membayar insentif para nakes ini. Pernah ditanyakan? Benar. Kita sudah konfirmasikan ke PLT, dari jawaban beliau, itu untuk yang anggaran APBD-nya untuk Kabupaten Nganjuk memang jawabannya tidak mempunyai dana untuk anggaran yang khusus untuk insentif nakes. Jadi jawaban beliau tidak ada anggaran APBD untuk insentif nakes. Padahal
dari peraturan yang terbaru dari Kemendagri, kita kan juga sudah lihat untuk Kemenkeu juga bahwa bisa untuk melakukan refocusing anggaran untuk yang 2021. Jadi bisa ada beberapa memang provinsi yang tidak mendaftarkan refocusing anggaran tersebut. Oke. Jadi sebenarnya masih bisa didaftarkan untuk refocusing anggaran tersebut. Oke, baik. Dan ini jadi teman-teman di Nganjuk sudah berusaha juga mengkonfirmasi langsung ke PLT Bupati soal ini, tapi belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, begitu ya, Mas? Iya, benar. Oke, Mata Najwa akan mencoba menghubungi PLT Bupati Nganjuk supaya malam ini kita bisa langsung dapat ketegasan. Saya tahu teman-teman nakes di Nganjuk terkatung-katung nih sudah sejak tahun lalu. Kita akan mencoba menghubungi PLT Bupati Nganjuk setelah ini untuk mendapatkan jawaban yang pasti soal kejelasan insentif. Setelah pariwara kita akan coba tetap di sini.